pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Republik Indonesia Serikat sesuai dengan poin-poin yang sebelumnya sudah ditayangkan. Oke, untuk lebih lanjutnya, sebelum itu jangan lupa like, comment, and share video ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja yang pertama yaitu ada pengertian dari Republik Indonesia Serikat ini. Oke, apa sih yang dimaksud dengan Republik Indonesia Serikat ini? Republik Indonesia Serikat ini atau biasanya disingkat dengan RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949, di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat ini merupakan suatu hasil kesepakatan dari tiga pihak dalam konferensi meja bundar yang ada di Den Haag. Tiga pihak itu diantaranya ada Republik Indonesia, BJ for Federal Overlap, dan Belanda. Nah, kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia sebagai perwakilan dari PBB. Selanjutnya yaitu apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Republik Indonesia Serikat ini? Nah, berbicara mengenai terbentuknya atau yang melatar belakangi terbentuknya Republik Indonesia Serikat ini tidak terlepas dari keinginan bangsa Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia, di mana setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda ini yang diboncengi oleh pihak sekutu ini ingin menguasai Indonesia. Mereka ini masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda, yaitu negara bekas jajahan di mana masih di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Nah, Belanda ini mempunyai dua alasan mengapa dia ingin menduduki atau ingin masih menguasai Republik Indonesia ini. Yaitu ada yang pertama alasannya ketentuan hukum internasional, yang kedua yaitu Perjanjian Potsdam. Nah, di dalam ketentuan hukum internasional ini suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia Belanda yang diduduki oleh bala tentara Jepang masih merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Nah, Jepang masih merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia Belanda ini merupakan bagian dari kerajaan Belanda sebagai pemilik atau penguasa semula. Nah, yang kedua alasannya Perjanjian Potsdam. Nah, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua yang diadakan oleh negara sekutu dengan pihak Jepang, Italia, dan Jerman, Perjanjian Potsdam ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula, yaitu Belanda. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa berdirinya Republik Indonesia Serikat ini. Nah, peristiwa terjadinya pembentukan atau berdirinya Republik Indonesia Serikat ini tidak terlepas dari beberapa perjanjian ataupun konferensi yang akhirnya memutuskan terbentuknya Republik Indonesia Serikat ini, mulai dari perjanjian atau konferensi Malino hingga ke konferensi meja bundar, di mana konferensi yang terakhir ini, konferensi meja bundar inilah yang memutuskan berdirinya suatu negara Republik Indonesia Serikat ini. Baik, kita bahas satu persatu dari perjanjian atau konferensi yang menjadi peristiwa berdirinya suatu negara Republik Indonesia Serikat ini. Nah, yang pertama itu ada konferensi Malino. Nah, konferensi Malino ini diadakan pada tanggal 16 Juli hingga 25 Juli 1946, di mana konferensi Malino ini merupakan suatu perundingan antara Belanda dengan tokoh rakyat ujung pandang. Nah, di dalam konferensi Malino ini maka dituangkan beberapa isi pokok. Yang pertama ada menuju untuk suatu peraturan federatis Indonesia
seluruh Indonesia dengan nama Perserikatan Negeri-Negeri Indonesia. Yang kedua yaitu membagi federasi ini dalam 4 bagian, yaitu ada Jawa, Andalas, Kalimantan, dan Timur Besar, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan Timur pada Kalimantan, Bangka, Belitung, dan penggabungan dari Andalas. Nah, yang ketiga yaitu ada mengadakan segala rapat dari konferensi kedua untuk penyelenggaraan dan mengerjakan usul untuk perubahan tata negara Kalimantan dan Timur Besar. Isi pokok yang terakhir yaitu persetujuan dengan usul supaya 7 wakil Indonesia dan Malino mendapat tempat untuk persiapan dari perubahan tata negara Kalimantan Timur Besar, Bangka, Belitung, dan Riau. Selanjutnya itu ada perjanjian Linggarjati. Nah, di dalam pergolakan dan pertempuran antara Indonesia dengan Belanda telah terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pihak Indonesia dan Belanda pun ini bersedia untuk berunding menyelesaikan konflik tersebut. Nah, perundingan ini dapat terlaksana dengan nama Perjanjian Linggarjati. Nah, Perjanjian Linggarjati ini mendapatkan isi-isi pokok. Yang pertama ada Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua yaitu ada Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Selanjutnya itu ada perjanjian Renville. Nah, pada agresi militer 1 yang dilancarkan oleh Belanda mendapat kecaman dari dunia luar. Perundingan tersebut terlaksana pada tanggal 17 Januari 1948 di suatu kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Nah, maka dari itu perjanjian Renville ini diambil dari nama tempat perundingan itu, yaitu nama kapal USS Renville. Nah, di dalam perjanjian Renville ini didapat isi pokok. Yang pertama ada Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga yaitu sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. Yang keempat itu Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, yang kelima itu antara 6 bulan hingga 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituente RIS Republik Indonesia Serikat. Yang keenam yaitu tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia atau RI. Keempat ada perjanjian Roem-Royen atau perundingan Roem-Royen. Nah, Belanda beranggapan bahwa Republik Indonesia tidak bisa menjaga kestabilan dan keamanan wilayahnya. Dan kondisi politik Republik Indonesia yang telah mengalami pergolakan, situasi tersebut dimanfaatkan Belanda untuk melancarkan agresi militernya yang kedua. Nah, kedua belah pihak pun akhirnya bersedia untuk mengakhiri konflik dan melaksanakan perundingan. Nah, perundingan ini dinamakan dengan perundingan Roem-Royen yang dimana dilaksanakan pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949 di Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, BFO atau Bijikans Coms for Federal Overleg dengan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christikel
perundingan ini menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama ada pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949. Yang kedua yaitu perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah pemerintahan RI berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 1949. Yang ketiga yaitu isi perundingannya, KMB akan dilaksanakan di Den Haag. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara boneka atau negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Pada awalnya pembentukan BFO ini diharapkan oleh Belanda akan mempermudah Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Namun tidak demikian, sikap-sikap negara yang tergabung dalam BFO berubah setelah Belanda melancarkan agresi militer terhadap Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia ini berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juni 1949. Konferensi ini dipimpin oleh Wakil Presiden Dr. Andus Muhammad Hatta. Konferensi ini pun banyak didominasi oleh perbincangan mengenai konsep dan teknis pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Terutama hal ini mengenai susunan kenegaraan berikut hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hasil dari kesepakatan konferensi Inter-Indonesia ini adalah yang pertama ada negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dalam federalisme atau serikat. Yang kedua itu RIS akan yang kedua yaitu ada RIS dikepalai oleh seseorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga itu Republik Indonesia Serikat atau RIS ini akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. Yang keempat yaitu ada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau RIS ini adalah angkatan perang nasional dan Presiden Republik Indonesia ini adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, yang terakhir isi dari perjanjian ini yaitu pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah semata-mata untuk bangsa Indonesia sendiri. Di dalam sidang kedua Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli dengan keputusan yang pertama, bendera Republik Indonesia Serikat adalah sang merah putih. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, bahasa resmi Republik Indonesia Serikat adalah bahasa Indonesia. Dan yang keempat, Presiden Republik Indonesia Serikat dipilih oleh Republik Indonesia dan BFO. Nah, yang terakhir inilah yang menentukan terbentuknya Republik atau suatu negara Republik Indonesia Serikat. Nah, konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 di kota Den Haag, Belanda. Perwakilan dari Republik Indonesia dipimpin oleh Dr. Andus Muhammad Hatta, perwakilan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid, sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Van Marsseven. Nah, hasil-hasil dari keputusan atau dalam konferensi meja bundar ini ada 6 hasil. Yang pertama ada Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali Republik Indonesia Serikat. Nah, yang kedua, penyerahan kedaulatan itu akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, tentang Irian Barat dan diadakan perundingan lagi dalam
waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang keempat itu antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang kelima itu kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang keenam yaitu tentara kerajaan Belanda akan diselekas mungkin ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan antara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan-kesatuan TNI Indonesia. Berdasarkan hasil-hasil konferensi meja bundar di Den Haag ini, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ini. Perundingan tersebut berjalan pada tanggal 25 Desember sampai 2 November 1949. Dengan hasil ialah bahwa kerajaan Belanda akan mengakui kedaulatan atas Indonesia kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Maka dalam hal ini kedudukan Republik Indonesia nantinya hanya akan menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat tersebut. Yaitu bagaimana proses berjalannya negara Republik Indonesia Serikat ini atau biasa disingkat dengan RIS ini. Oke, yang pertama kita ketahui terlebih dahulu negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Nah, negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat ini terdiri dari 7 bagian negara. Yang pertama ada negara Republik Indonesia, yang kedua negara Indonesia Timur, yang ketiga negara Pasundan, dan yang keempat negara Jawa Timur, dan yang kelima negara Madura, dan yang keenam negara Sumatera Timur, dan yang ketujuh negara Sumatera Selatan. Dalam proses selama berdirinya Republik Indonesia Serikat ini ada beberapa keadaan negara selama Republik Indonesia Serikat ini berdiri, mulai dari kondisi politik dan konstitusionalnya, keuangan dan ekonomi, militer, kebudayaan, serta sosialnya. Nah, yang pertama, kondisi politik dan konstitusional Republik Indonesia Serikat. Kondisi terpenting dan utama yang perlu diperhatikan oleh Republik Indonesia Serikat adalah di bidang politik dan konstitusional. Setelah semua alat-alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat ini, muncullah gangguan bahkan kekacauan terutama pada bidang politik, di mana gangguan dan kekacauan ini ditimbulkan oleh beberapa pihak akibat kurang berhasilnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka dari kondisi politik inilah yang menyebabkan kemunduran Republik Indonesia Serikat. Gangguan politik tersebut antara lain seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Sumokil, dan pembebasan Irian Barat. Selanjutnya yaitu keadaan keuangan dan ekonomi Republik Indonesia Serikat. Perekonomian suatu bangsa menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena untuk negara yang baru berdiri perlu didukung oleh ekonomi yang cukup kuat. Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat ini sebagai negara yang berdaulat tidak serta-merta didukung secara ekonomi, dan dengan banyaknya hutang yang harus ditanggung oleh RIS atau Republik Indonesia Serikat ini, maka RIS ini harus segera membenahi dan menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut agar segera dapat memikirkan kebijakan ekonomi Republik Indonesia atau RIS ini untuk kedepannya lagi. Oke, selanjutnya yaitu keadaan militer Republik Indonesia Serikat. Dalam sebuah negara, militer merupakan hal terpenting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. RIS mempunyai angkatan perang yang disebut dengan APRIS, yang anggota RIS ini atau anggota dari angkatan militer RIS ini mempunyai
anggotanya yang berisikan warga negara Indonesia bekas tentara Kenil dan TNI yang umumnya Tentara Republik Indonesia. Dalam konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta telah diambil suatu kesepakatan mengenai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Serikat setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang keempat itu ada keadaan kebudayaan Republik Indonesia Serikat. Pemerintah Indonesia dan Belanda bersedia membuat kesepakatan dalam bidang kebudayaan. Seperti dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Belanda bersepakat untuk memberikan pengajaran dan pengetahuan untuk memajukan masing-masing negara. Antara Belanda dan Republik Indonesia Serikat ini telah bersepakat bahwa dalam pengetahuan, pendidikan, serta kebudayaan diadakan kerjasama dalam pembinaan dan pembangunan kebudayaan. Pemerintah Kerajaan Belanda bersedia untuk bertukar orang-orang ahli dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam kesepakatan ini pula tentang pemeliharaan benda-benda budaya yang dimiliki oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu ada keadaan sosial Republik Indonesia Serikat. Pada bidang sosial ini, yang dibahas adalah mengenai status kepegawaian para pegawai-pegawai yang berkewarganegaraan Belanda yang bekerja di Indonesia. Pihak Indonesia dan Belanda pun berunding untuk mencapai kesepakatan mengenai permasalahan ini. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat menerima semua pegawai sipil pemerintah Belanda. Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menjamin tiap-tiap pegawai pemerintahan yang berkebangsaan Belanda yang bekerja di Indonesia ini akan keselamatan dan hayat hidupnya ditanggung oleh pemerintah RIS. Selama para pegawai berkebangsaan Belanda tersebut masih menginginkan untuk bekerja di Indonesia tanpa ada paksaan dan jika berhenti itu atas kehendaknya sendiri. Selanjutnya yaitu berakhirnya pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat ini. Nah, Republik Indonesia Serikat yang baru terbentuk ini banyak dihadapkan oleh berbagai permasalahan seperti pemberontakan, di mana ini juga harus menanggung hutang Hindia Belanda, permasalahan pembentukan militer serta pergolakan yang dilakukan oleh rakyat atas tidak menghendaki berdirinya negara Republik Indonesia Serikat ini. Rakyat menghendaki suatu negara kesatuan. Dengan terdesak pergolakan yang dilakukan oleh rakyat, pemerintah Republik Indonesia Serikat pun akhirnya mulai bersidang untuk membahas permasalahan tersebut. Atas dorongan dari masyarakat dan dorongan dari rakyat, pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS ini beserta dengan Republik Indonesia atau RI ini pun mulai berunding untuk pembentukan negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, maka tercapailah persetujuan untuk membentuk suatu negara kesatuan. Pada tanggal 14 Agustus 1950, Parlemen Republik Indonesia Serikat menyetujui rancangan tersebut dan pada tanggal 15 Agustusnya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 ditetapkanlah kembali berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berakhirnya negara Republik Indonesia Serikat ini. Nah, itulah pembahasan mengenai Republik Indonesia Serikat ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketemu lagi di video-video selanjutnya.